menyaksikan penembalan ini, yang ingin mencari feel lagu ini, saya yakin tidak akan ketemu pada sesi ini. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kata Simfoni Official, channel yang melihat video-video musik dan kisah-kisah inspiratif. Hari ini Kata Simfoni akan kembali mereact Veteran Peto yang berkolaborasi dengan Aluyansa. Ini terus terang banyak banget yang mengirimkan notis ke saya, Bang, Bung, Pak, bisa nggak di react penampilan Veteran Peto yang berkolaborasi dengan Aluyansa. Terus terang saya baru nonton sekilas pada saat acara tersebut, jadi saya benar-benar kurang memperhatikan. Dan tanpa panjang lebar, mari kita sama-sama saksikan penampilan Veteran Peto yang berkolaborasi dengan Aluyansa. Kata Simfoni, mainkan. Di persimpangan jalan ku duduk sendiri, tak ada kamu yang selalu temani aku. Saat tangis dan tawa kita rasa bersama, berjanji bersama menggapai bintang. Kini hilanglah sudah semua cerita itu. Sahabat kecil di manakah kau berada? Masih ingatkah kamu saat-saat yang indah? Kini aku tak tahu kau di mana. Sahabat kecil yang lalu ku rindukan, lelahkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang lalu ku nantikan, ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Sahabat kecil yang lalu ku rindukan, lelahkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang lalu ku nantikan, ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Saya sudah saksikan kolaborasinya, dan terus terang tadinya saya tidak akan mereact penampilan ini. Namun karena banyak notis yang masuk saya dan condong di situ seperti ada masalah yang terjadi antara fansnya Veteran Peto dan fansnya Aluyansa, dan saya merasa terpanggil untuk memberikan pendapat. Yang pertama, menurut saya penonton, baik itu fansnya Veteran Peto maupun fansnya Aluyansa, harus menyadari bahwa ini adalah hiburan. Karena menurut saya sesi penampilan ini bukan untuk mempertontonkan untuk bernyanyi secara serius, tapi ini adalah komedi. Teman-teman bisa lihat bahwa dari awal sudah ada request untuk face-nya Aluyansa, dan pada saat penampilan ini sudah berjalan, nampak sekali angle kamera lebih dominan melihat face-nya Aluyansa, karena memang bagian inilah yang viral.
Yang kedua, sebagai anak yang lebih senior sekaligus ikonnya KDI, menurut saya Bertrand sudah menempatkan posisi yang pas. Di sesi penampilan ini, memang bagiannya Alwi, sedangkan Bertrand Peto sebagai pendamping. Kita bisa lihat tadi dari cara pengambilan angle-nya kamera, di mana kamera fokus pada face act-nya Alwi. Karena memang di bagian inilah Alwi menjadi viral. Dan menurut saya saat penampilan tadi, Bertrand sudah melakukan hal yang sangat baik. Teman-teman bisa lihat bagaimana di bagian ref tadi, Bertrand berusaha mengajak Alwi untuk berjoget, untuk lebih lepas. Buat saya, ini good job buat Bertrand. Teman-teman mungkin masih ingat ketika awal-awal Bertrand tampil, di mana ketika disuruh berjoget dia masih kaku. Pada saat itu ayah Ruben tahu situasinya. Sehingga dengan spontan ia pun turun ke panggung untuk mengajak Bertrand berjoget. Dan sekarang apa yang dilakukan ayah Ruben, dia terapkan ke Alwi. Dan apa yang dilakukan ini menurut saya, inilah seorang entertainment sejati. Yang terakhir, rasanya tidak elok membandingkan seseorang dengan yang lain. Tidak usah kita bicara anak kecil, orang dewasa pun tidak mau dibanding-bandingkan. Begitu pula antara Bertrand Peto dan Alwi, apalagi itu dituangkan dalam medsos. Saya berharap tidak sampai saling membuli, karena kasihan buat mereka, terutama anak-anak yang ingin meniti karir. Apa yang dilakukan di medsos, itu jejak digitalnya akan selalu terekam. Dan ini sangat tidak baik buat perkembangan mereka. Sebenarnya dari sisi karakter jelas berbeda. Bertrand pada usia seperti Alwi, dia dibesarkan dengan lagu-lagu pop atau slow rock. Sedangkan Alwi ini banyak pada lagu-lagu dangdut. Di penampilan tadi itu sangat terdengar jelas. Dan menurut saya apapun karakter suara seseorang, saya yakin punya peminatnya. Kalau mereka yang senang murni dangdut, ya pasti akan memilih suaranya Alwi dalam hal ini. Tapi kalau yang senang pop atau slow rock, ini bisa condong ke suaranya Bertrand. Jadi kalau untuk penikmat musik atau penikmat lagu, terutama yang menyaksikan penampilan ini, yang ingin mencari feel lagu ini, saya yakin tidak akan ketemu pada sesi ini. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, joke, ya pasti dapat. Karena di sesi ini memang bagian komedinya dari sebuah entertain. Makanya menurut saya tidak ada dasar untuk membandingkan yang satu dengan yang lain. Saya yakin masing-masing punya cara atau jalan untuk meraih kesuksesan. Masing-masing punya talenta. Dan saya yakin masing-masing punya peminatnya. Jadi tidak perlu kita berusaha payah untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Dan sebelum saya tutup, saya hanya bisa mengatakan bahwa viral memang senjata yang ampuh untuk masuk dunia entertain. Setelah masuk, butuh eksis. Dan untuk bisa eksis, butuh karya. Selebihnya, Tuhan yang menentukan. Itu aja, salam sinkron.